Puluhan warga dan turis asing dievakuasi akibat banjir setinggi 1 meter di setiap Bandungan, maksud kami di 1 meter pemirsa tingginya yang melanda Pulau Bali. Tidak hanya manusia, petugas juga mengevakuasi 3 ekor anjing. Banjir setinggi hingga 1,5 meter yang merendam kawasan Denpasar, Bali membuat puluhan turis asing dievakuasi tim SAR Polda Bali. Mereka dievakuasi dari villa dan penginapannya masing-masing, kemudian dibawa ke tempat aman untuk sementara waktu. Sejumlah wisatawan meminta dievakuasi ke penginapan lain yang aman. Dari puluhan yang dievakuasi terdapat 3 ekor anjing milik turis asal Rusia yang juga dievakuasi dari sebuah penginapan di Jalan Bumi Ayu, Kelurahan Sanur, Denpasar, Bali. Koordinator SAR Samapta Polda Bali menyebut menerjunkan 4 kano dan 1 perahu karet untuk mengevakuasi wisatawan, warga, serta hewan peliharaan. Pemirsa, diguyur hujan terus-menerus sejumlah kawasan di Denpasar, Bali terendam banjir. Ya, ketinggian banjir bervariasi pemirsa hingga 1 meter. Salah satu lokasi terdampak banjir cukup parah terjadi di perumahan Jalan Pura Demak, Denpasar, Bali. Puluhan rumah warga terendam banjir hingga 1 meter. Banjir akibat curah hujan tinggi yang mengakibatkan meluapnya air sungai, ditambah buruknya sistem drainase. Warga berupaya membersihkan sampah yang menyumbat saluran air. Hujan deras di kawasan lereng Argopuro membuat 5 kecamatan di Kabupaten Probolinggo diterjang banjir. Ketinggian banjir mencapai 1 meter lebih. Petugas mengevakuasi sejumlah warga saat banjir melanda Desa Mojolegi, Kecamatan Gading, Probolinggo, Jawa Timur. Sejumlah warga berupaya menyelamatkan barang berharga. Banjir yang merendam 5 kecamatan ini terparah di Desa Alas Tengah, Kecamatan Besuk, ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Tidak hanya merendam permukiman, banjir juga menggenangi akses jalan. Banjir akibat hujan deras di kawasan lereng Argopuro dan mengakibatkan sungai desa setempat meluap. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan kios di pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat dilalap si jago merah akibat kebakaran kerugian ditaksir miliaran rupiah. Kobaran api melalap puluhan kios di Pasar Rebo Purwakarta, Jawa Barat Selasa dini hari. Para pedagang bahu-membahu berusaha memadamkan api dan menyelamatkan barang dagangan mereka. Namun banyaknya barang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merembet ke kios lain. 8 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Namun akses jalan yang sempit hanya cukup untuk 1 kendaraan hingga menyulitkan proses pemadaman. Ya, adalah 80 kios. Ya. Itu punya dari mana asalnya? Asalnya dari blok ini kiosnya Bu Haji Ade. Nah, pas saya dobrak itu api udah gede. Api udah gede banget tuh, Pak. Penyebab pasti kebakaran kios masih diselidiki polisi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kenapa keluar dulu, Pak? Tadi Bapak dari mana ini? Beginilah kondisi pasar tradisional Pasar Rebo Purwakarta Selasa pagi. Kepulan asap masih keluar di atas 3 blok pasar atau sedikitnya 50 kios pasar yang terbakar. Petugas damkar masih melakukan pendinginan di lokasi, sementara sejumlah pedagang korban kebakaran mencari sisa barang yang masih bisa diselamatkan. Kondisi ini membuat para pedagang kebingungan. Pasalnya, mayoritas mereka baru berbelanja untuk stok selama Ramadan dan menjelang Lebaran, namun terpaksa merugi hingga ratusan juta rupiah. 200 juta. Sambil masuk barang. Berarti semua barang yang ada habis kan? Itu sembako atau apa? Sembako. Barang-barang minyak kayak gitu. Iya. Makanya untuk langkah selanjutnya mau perhatiannya gimana? Apa direlokasi dulu? Apa gimana? Sedangkan kan
ini insya Allah kan menghadapi Maret bulan suci Ramadan, ya menghadapi Idul Fitri, terus kan menghadapi intinya apa, semua langganan kan pasti ada THR, itu yang diberikan makan saya. Punya berapa karyawan? 2. Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 2:30 Selasa dini hari. 2 alat pemadam di pasar tak mampu memadamkan api karena api terus membesar dengan cepat. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu kios. 2:30 kurang itu titik api baru ketahuan, tapi kondisi mungkin si api sudah gede di dalam. Sudah gede di dalam. Ketika didobrak tuh udah api sudah nggak mungkin pakai apar, udah nggak bisa karena udah gede. Titik apinya dari mana awalnya, Pak? Dari blok C belakang. Itu bagian apa, Pak? Bagian apa? Berdasarkan informasi, saya juga tadi belum lihat langsung ke lapangan, itu dari tukang kelapa. Para korban berharap bantuan dari pemerintah setempat untuk merelokasi agar bisa kembali berdagang menjelang Lebaran. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Kebakaran juga melanda sebuah pasar di Grobogan, Jawa Tengah. Bangunan kios yang terbuat dari kayu membuat api cepat merambat dan menghanguskan 20 kios. Dua 20 kios di pasar tradisional Desa Gatak, Kecamatan Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah ludes terbakar. Api berasal dari salah satu kios saat seorang pedagang tengah menyalakan kompor. Angin yang kencang membuat api menyambar tumpukan sampah yang berdekatan dengan bensin. Akibatnya 20 kios ludes terbakar. Nggak tahu apinya dari mana, Pak, tapi itu dari sebelah, kan ketegangan gede toh, berarti nggak tahu dari mana. Pokoknya udah buluk aja. Ada ledakan? Ada ledakan. Bangunan kios yang terbuat dari bahan kayu membuat api cepat merambat. 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya karena matikan kompor saat majikannya memasak, seorang asisten rumah tangga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dianiaya majikannya hingga babak belur. Ya, polisi sudah menangkap pelaku dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Seorang asisten rumah tangga berinisial FF mengalami luka di sekujur tubuhnya usai dianiaya oleh majikannya sendiri. Pelaku berinisial OAP adalah warga desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku menganiaya korban hanya karena masalah sepele, yakni korban mematikan kompor saat pelaku sedang memasak. Berdasarkan hasil visum, korban mengalami sejumlah luka, yakni di bagian kepala, telinga, punggung, hingga tangan. Update-nya hari ini untuk tersangka sudah dilakukan pemeriksaan di Satreskrim KPPO Polres Bogor. Lalu selanjutnya kami akan melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Usai terdapat cukup bukti, pelaku langsung ditahan di Mako Polres Bogor dan ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT